Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya kawan-kawan dan selalu bahagia pastinya ya. Baik, kita akan sharing bersama, diskusi gitu ya. Sekaligus saya sampaikan informasi bahwa di beberapa penelitian ya ada sebuah pertanyaan bahwa apakah mencari kebahagiaan ya, mengejar kebahagiaan itu justru akan membuat seseorang bahagia ya. Jadi siapa yang terus mengejarnya, apakah dia dijamin ya kebahagiaannya. Nah, jadi saat ini kawan-kawan, bahagia ini benar-benar menjadi sebuah atau kebahagiaan ya benar-benar menjadi sebuah perhatian penting ya negara-negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri juga ada ya, di Badan Pusat Statistik itu sebuah data yang namanya adalah indeks kebahagiaan. Nah, negara itu diukur ya Indonesia dengan beberapa indikator yang sudah ditetapkan, dan masing-masing provinsi juga demikian. Data provinsi itu menjadi sebuah ukuran seberapa tinggi atau besar kebahagiaan sebuah warga. Nah, misalnya kita yang di Indonesia, indeks atau indikator kebahagiaan itu sudah ditentukan ya. Nah, kalau kita melihat beberapa data kawan-kawan ya, penelitian mereka sudah mulai mencoba untuk membuat sebuah metode. Mereka sudah mulai banyak pemahaman-pemahaman baru tentang misalkan ekonomi kebahagiaan, psikologi kebahagiaan, politik kebahagiaan, kebahagiaan sosial, kebahagiaan individu. Banyak sekali ya tema-tema di mana semuanya dikaitkan dengan kebahagiaan, mulai organisasi, bisnis ya kan, keuangan, sosial, budaya gitu ya. Nah, dari sini kawan-kawan, kita ingin melihat bahwa apakah orang-orang yang terus mengejar kebahagiaan itu dia menjamin atau terjamin kebahagiaannya. Jadi kalau kita melihat 2 tahun terakhir ini ya kawan-kawan, 2 tahun terakhir di masa pandemi ini ternyata banyak sekali ya, mulai buku-buku ya, podcast, atau bahkan mungkin channel YouTube itu riset-riset ya berdiskusi soal kebahagiaan, ingin memberikan sebuah inspirasi kepada masyarakat dunia bahwa sebenarnya bahagia ini benar-benar menjadi sebuah kebutuhan dan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi ini mulai dikembangkan ya mulai sekitar di abad 20 ya, metode penelitian ini. Nah, kita bisa melihat dulu ya di tetangga kita ya, di kerajaan Bhutan ya, di Asia Selatan ya. Artinya mereka menetapkan ya namanya indeks atau kebahagiaan nasional brutonya itu diukur dari mulai dari tata pemerintahan yang baik, pembangunan sosial ekonomi yang stabil, merata, perlindungan lingkungan, serta pelestarian budaya. Artinya si kerajaan Bhutan ini dia ingin menyampaikan sebuah gagasan yang akhirnya menggemparkan dunia bahwa kesuksesan sebuah negara itu dilihat dari kebahagiaan warganya. Jadi dia karena si Bhutan sendiri ini didominasi sumber ekonominya itu dari kehutanan dan juga pertanian ya, dihuni sekitar 1 juta orang ya, 1 juta orang. Nah, itu ternyata mampu menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya ya untuk bahagia ini tidak ada hubungannya dengan materi yang harus berlimpah ruah, yang mewah megah gitu misalkan ya. Faktanya sih di kerajaan Bhutan ini yang terus menekankan kepada pentingnya sebuah kebahagiaan akhirnya mendapatkan dukungan dari banyak negara di seluruh dunia, hingga saat ini akhirnya poin kebahagiaan, kesejahteraan ya, terus kebermanaan, kepuasan hidup itu dibuat sebuah rancangan desain sedemikian rupa supaya bagaimana setiap warga itu
bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu tadi. Jadi kalau orang terus mengejar kebahagiaan dalam makna misalkan contoh, saya akan bahagia ketika kaya, saya akan bahagia ketika memiliki jabatan, saya akan bahagia ketika misalkan mendapatkan apa sesuatu yang saya inginkan. Jadi kebahagiaan itu selalu bersyarat di dalam dirinya, maka sebenarnya itu adalah bagian dari mengejar kebahagiaan. Maka itu nanti justru akan membuat pribadi seseorang itu dia akan kehilangan tentang makna kebahagiaan itu sendiri. Karena bahagia ini kawan-kawan ya satu sama lain ini kan berbeda ya. Saya dengan kalian pastinya memaknai kebahagiaan itu berbeda. Tetapi esensi dari kebahagiaan itu harus bisa dirasakan oleh setiap orang. Tidak boleh orang terus merasakan kehidupannya menjadi kehidupan yang gelisah, ya, kehidupan yang gersang, kehidupannya yang kering, itu tidak bisa ya. Karena apa ya? Nanti ketika seseorang ini terus menuruti apa yang dia inginkan ya, dengan makna dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan cara itu, justru nanti kalau sudah terkabul terpenuhi, justru kebahagiaan itu akan semakin jauh. Maka mengejar menciptakan atau menemukan sih sebenarnya yang tepat gitu ya. Maka mengejar kebahagiaan ini menjadi salah satu masalah utama ya, dengan upaya banyaknya negara, pemerintah, bagaimana rakyatnya bisa mengalami peningkatan kebahagiaan gitu ya. Itu berbagai macam cara dilakukan. Misalnya kayak Singapura membuat pola smart city, misalnya kota pintar gitu ya. Artinya itu bagian dari upaya-upaya bagaimana kebahagiaan warganya itu meningkat gitu. Maka kalau hari ini kalian sudah bisa merasakan bahagia dengan keadaan seperti ini, ya patut bersyukur ya. Karena memang benar banyak negara yang hari ini terus berlomba-lomba bagaimana menciptakan kebahagiaan di seluruh warganya ya, atau rakyatnya ya. Nah, misalkan contoh dimulai dari Virginia, Amerika Serikat ya. Jadi ketika dulu mendeklarasikan sebuah forum tentang makna kebahagiaan ya, dengan menekankan pada pentingnya materi, misalkan ya uang ya kan, kemewahan, itu justru yang terjadi bukan dari ketenangan di dalam hidup, tetapi mereka justru akan atau saat ini banyak mengalami tadi kegelisahan atau kegersangan dalam hidup. Kawan-kawan bisa cek misalkan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, popularitas yang tinggi, ya sudah terkenal misalkan, tetapi justru dia mengalami depresi. Dia sampai beberapa kasus itu malah justru bunuh diri. Nah, ini menjadi sebuah catatan gitu loh ya bagi kita, bahwa sebenarnya di dalam menemukan atau menciptakan sebuah kebahagiaan ini bukan selalu berkaitan dengan materi, selalu berkaitan dengan tadi popularitas misalkan, dan yang sifatnya materialistik lah ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Maka kita harus terus mencoba kawan-kawan ya. Maka kalau kita misalkan melihat beberapa tokoh Islam misalkan ya, orang-orang timur yang banyak metode-metode menciptakan atau menemukan kebahagiaan, itu justru itu bisa menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita yang hari ini kita hidup di Indonesia ya. Kita patut bersyukur dengan tradisi kita, budaya kita, di mana semuanya selalu berkaitan dengan ketenangan di dalam kehidupan atau ketenangan jiwa. Ada sebuah ilustrasi atau pepatah dari Henry David ya, bahwa kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Nah, dia membuat ilustrasi ya, karena dia orang barat ya. Jadi semakin Anda mengejarnya, jadi mengejar kupu-kupu, maka sesungguhnya kupu akan mencoba untuk menghindari Anda, bahkan lebih jauh ya kan, menjauhi Anda. Tetapi jika Anda mengalihkan perhatian Anda tentang kupu-kupu itu ya, atau kebahagiaan itu, justru nanti dia akan datang dan duduk lembut di samping Anda. Dia membuat, si David ini membuat sebuah ilustrasi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai seorang warga Indonesia ya, yang kental dengan budaya-budaya ketimuran, itu penciptaan kebahagiaan itu sesungguhnya bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif.
dengan hal-hal yang baik, dengan jujur, dengan banyak memberi, menolong, justru nanti akan datang kebahagiaan itu. Nah itulah yang sering saya sebut dengan make your happy. Jadi kamu harus menciptakan kebahagiaanmu sendiri dengan caramu, tentu dalam kaidah-kaidah yang positif gitu. Tapi kalau kita terus mengejar kebahagiaan itu tadi, malah justru dia akan semakin menjauh. Oke, semoga bermanfaat dan bahagia selalu.